Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama, yaitu munafik yang besar ya, penyakit nifak yang besar. Kemudian penyakit nifak yang kecil, nifaku asghar amali ya. Penyakit nifak yang kecil ya, kalau ini secara amalan, kalau tadi secara keyakinan dalam hatinya. Kalau ini nifak yang kecil ya, secara amalan. Di dalamnya terdapat pembahasan yang pertama tentang ya pengertiannya. Apa itu nifak amali? Ya. Nifak secara amal itu yaitu amalu syai'in, huwa amalu syai'in min a'mal munafikin ma'a baqa'il imani fi qalbi. Yaitu amalan sesuatu ya, dari amalan-amalan orang munafik. Suatu amalan ya, di antara amalan-amalan orang-orang munafik ma'a baqa'il imani fi qalbi. Akan tetapi di dalam hatinya masih ada keimanan. Artinya dia seorang yang beriman kepada Allah dalam hatinya. Dia meyakini Allah, meyakini Rasulullah ya. Tapi di dalam perilakunya, amalannya itu ada amalan yang itu termasuk amalan orang-orang munafik. Ini disebut dengan munafik yang amali atau munafik sughra, munafik yang kecil. Dalam hatinya masih ada keimanan. Ya, kalau yang pertama tadi tidak ada keimanan. Ya. Kalau munafik yang besar tadi dalam hatinya tidak ada keimanan. Dia hanya zahirnya saja bagus, tapi hatinya kufur, tidak iman. Penuh kebencian, keburukan. Tapi kalau ini, ya, kalau nifak amali, ya, nifak yang kecil ini, dia seorang yang masih beriman di dalam hatinya. Akan tapi dia terjerumus dalam perbuatan orang-orang munafik. Ya. Maka orang yang seperti ini dihukumnya apa? Ya. Dihukumnya apa? Dihukumi dengan la yukhriju minamillah. Dia tidak keluar dari agama Islam. Yang pertama tadi, hukumnya dia keluar dari Islam. Kan tidak ada keimanan sama sekali dalam hatinya. Hanya zahir saja dia beriman, tapi hatinya kufur. Tapi kalau ini, ya, dia seorang yang masih beriman, ya, tapi dia melakukan perbuatan ya di antara perbuatan orang-orang munafik, dan dia dihukumi ya tidak keluar dari agama Islam. Walakinnahu muharramun minal kaba'ir dzunub, akan tapi dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dari perbuatan orang-orang munafik tadi. Itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan termasuk minal kaba'ir, termasuk dari dosa besar. Ya. Karena di antara perbuatan orang munafik itu apa? Dia melakukan dosa besar. Wa sahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaqun. Ya. Maka pelakunya itu ya masih ada di dalam hati itu keimanan dan juga kemunafikan. Ya. Dalam hatinya masih ada keimanan, ya, tapi dia melakukan perbuatan kemunafikan. Wa idza kasura bisa bimunafiqan khalisan. Apabila dia melakukan perbuatan kemunafikan yang sangat banyak, sering misalnya, walaupun dia beriman, ya, tapi kalau dia sering melakukan perbuatan kemunafikan ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menjadi sebab dia menjadi munafik yang khalis, yang tulen, yang sebagaimana yang disebutkan yang pertama tadi. Ya. Dia misalnya, contohnya misalnya, di antara perbuatan orang-orang munafik apalah? Yaitu malas melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya. Tapi kalau dia seperti itu terus, ya, tidak mau merubah sikapnya, padahal sudah diingatkan kalau berjamaah di masjid itu kewajiban bagi laki-laki. Ya, tapi dia tidak mau menghiraukan, terus melakukan perbuatan atau perbuatan kemunafikan yang lain. Maka bisa menjadi sebab dia
menjadi seorang munafik yang tulen. Maka ini berbahaya sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukum orang yang melakukan ya munafik asghar ini, ya, kemunafikan yang kecil ini, yaitu tidak dihukumi dengan keluar dari Islam. Ya, kan tapi dia melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan termasuk perbuatan yang masuk dalam dosa besar. Maka di dalam hatinya masih ada keimanan, akan tapi dia hanya melakukan perbuatan orang-orang munafik. Ini tingkatannya masih di bawah yang munafik akbar tadi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perbuatan yang termasuk perbuatan orang-orang munafik yang ini disebutkan di dalam hadis yang pertama yaitu al-kadibu fil hadis, yaitu orang yang suka berdusta ketika bicara. Nah, ini orang yang suka berdusta ini hati-hati, dikit-dikit dusta, dikit-dikit bohong ketika bicara, maka ini termasuk perbuatan orang munafik. Sebagaimana dalam hadis idza hadasa kadzaba. Di antara ciri orang munafik itu apa? Apabila dia berbicara, kadzaba, dia suka berbohong. Pembicaraan itu bukan bicara yang sebenarnya, dia bohong. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhlaful wuqud. Wu'ud, ikhlaful wu'ud. Yang kedua adalah dia mengingkari janji. Di antara perbuatan orang munafik adalah apa? Mengingkari janji. Dan ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza wa'ada akhlafa. Di antara ciri orang-orang munafik adalah apabila dia berjanji akhlafa, dia suka mengingkari. Nah, ini hati-hati, Kalau dia suka berjanji, tapi dia mengingkari, janji-janji yang palsu, tidak ditepati janjinya. Ini termasuk sifat orang munafik atau perbuatan orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, khiyanatul amanat. Dia mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah. Ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, apapun amanahnya, amanah yang kecil ataupun yang besar, khana, dia suka berkhianat. Diberikan kepercayaan, dia malah apa? Khana itu apa? Khianat, berkhianat. Ini juga termasuk ciri-ciri sifat orang-orang munafik. Kemudian keempat, al-fujuru fi khusumah. Dia bersikap jahat ketika bertengkar. Termasuk sifat orang munafik, ciri-ciri perbuatan orang munafik adalah apa? Bersikap jahat ketika bertengkar. Dalam hadis disebutkan wa idza khasama fajar. Dan apabila dia sedang bertengkar, fajar, maka dia berbuat jahat. Kemudian yang kelima, jamaah rahimani wa rahimakumullah, al-ghadru fil uhudi wa idza ahada ghadara. Yang kelima adalah dia suka membatalkan perjanjian. Dia suka membatalkan perjanjian. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji ghadara, dia suka membatalkan. Sudah janji, dia membatalkan. Ini hampir sama dengan yang yang kedua tadi, ikhlaful wu'ud wa idza wa'ada akhlafa. Ini hampir sama maknanya. Ketika dia berjanji, suka membatalkan janjinya. Sehingga orang yang mendapatkan janji dia, sudah mengharap-harap mungkin akan, tapi hanya di PHP seperti itu. Jadi ini termasuk sifat
orang-orang munafik juga. Kemudian yang berikutnya di antara ciri orang-orang munafik at-takasulu anis sholati ma'al jama'ati fil masjid. Ini saya sebutkan tadi. Antara contohnya apa? Di antara ciri ya, sifat orang-orang yang munafik di dalam hatinya terdapat kemunafikan adalah apa? Dia malas dari mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Nah, at-takasulu anis sholati ma'al jama'ati fil masjid. Dia malas mengerjakan ya sholat berjamaah di masjid. Dan kita juga tahu jamaah rahimani warahmatullah ya, sholat jamaah di masjid ya untuk laki-laki hukumnya wajib. Adapun untuk perempuan ya hanya diperbolehkan saja, tapi paling afdal itu di rumah perempuan. Tapi kalau dia ke masjid ya tidak membuat fitnah ya, maka diperbolehkan. Tapi kalau dia ke masjid yang membuat fitnah sehingga menambah dosa, maka afdolnya untuk wanita itu di rumah sholat. Maka ini termasuk perbuatan atau sikap orang-orang munafik yang malas melakukan sholat berjamaah di masjid. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka menegakkan sholat, maka mereka menegakkan sholatnya dalam keadaan malas. Ini juga malas-malasan sholat ini juga termasuk sifat atau perbuatan orang-orang munafik. Kemudian yang terakhir dijelaskan oleh Syekh di sini apa? Ar-riya fil a'malis shalih. Ya. Dia suka memamerkan amalan-amalan kebaikannya. Dia senang beramal kebaikan. Salat, puasa, ya, sedekah atau amalan-amalan kebaikan yang lain, tapi niatnya bukan mencari ridha Allah. Niatnya hanya apa? Niatnya hanya mencari ya penilaian atau pandangan manusia, orang lain. Mungkin akan disebut sebagai orang alim, orang yang sregep sholat, ya, orang yang dermawan, ya. Dia hanya mencari penilaian saja, yura'u, ya. Dia hanya mencari penilaian, pandangan orang lain. Ar-riya. Ar-riya fil a'malis shalihah. Ya, dia ketika beramal soleh, ya niatnya hanya riya saja atau sum'ah saja. Ya, hanya ingin dilihat oleh orang, ya, atau hanya ingin didengar oleh orang juga. Dan ini termasuk pembatal amalan. Ya. Kalau niatnya salah ya tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Dan dia rugi sendiri. Ya. Ini termasuk perbuatan ya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Yura'unan nasa. Ya, mereka itu orang-orang munafik itu ketika mengerjakan amalan-amalan kebaikan, yura'unan nasa, mereka niatnya hanya apa? Ingin dilihat manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah penyakit nifak ya, yang berbahaya sekali. Ini, yang berbahaya sekali. Maka kita sudah sebutkan bahwasanya nifak itu ada dua jenis. Yang pertama nifak akbar i'tiqadi, nifak yang besar yang terkait dengan keyakinan, yang mana disebutkan tadi dia menampakkan keislaman tapi dalam hatinya terdapat kekufuran. Ya, maka ini dihukumi orang yang keluar dari agama Islam, bahkan diancam dengan apa? Dengan ancaman dimasukkan ke dalam neraka dan tempatnya di kerak paling dalam di dalam neraka. Ya, yang tadi sudah sebutkan ya, apa jenis-jenis perbuatan yang perbuatan yang dilakukan atau yang dia dalam hatinya terdapat sifat nifak yang besar. Kemudian yang kedua nifak yang asghar, ya, munafikan yang kecil, ya, yang kecil yang maksudnya amali, hanya amalan saja, tapi dalam hatinya masih ada keimanan. Maka ini tidak dihukumi keluar dari Islam. Hanya saja dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang termasuk al-kabairud dzunub, perbuatan dosa besar. Ya, tadi sudah kita jelaskan seperti
kalau janji sering mengingkari, ya, kalau dia diberikan amanah sering berkhianat, ya, kalau dia berbicara suka berbohong, ya, dia malas melakukan sholat jamaah ke masjid, ya, dan dia suka riya ketika beramal, ya, dia tidak ada ikhlas dalam hatinya, tapi ketika amalannya rajin, tertib, ya, tidak pernah ya, istilahnya tidak pernah bolong sholatnya, misalnya puasanya juga bagus, tapi niatnya salah, niatnya hanya mencari pandangan manusia, dan ini merusak amalan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang saya sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu kita, ya. Dan ini tentunya ketika kita mengetahui keburukan itu agar kita bisa menjauhinya, ya. Bukan untuk kita lakukan, tapi hal-hal yang kita sampaikan terkait keburukan-keburukan yang membawa kepada kekufuran, membawa kepada dosa besar, maka kita harus berusaha menjauhinya. Jangan sampai, ya, kita terjerumus, ya, dalam sifat seperti ini, ya. Karena terkadang kalau kita tidak tahu, ya, sering terjerumus mungkin kadang. Tapi ketika kita sudah tahu ilmunya, maka ketika kita sebelumnya terjerumus dalam perbuatan itu, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera memperbaiki diri, ya. Karena namanya manusia itu, ya, tempatnya salah, tempatnya lupa. Apalagi kalau awal tidak tahu kemudian dia terjerumus, maka dia ketika sudah mengetahuinya, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah, segera meninggalkan perbuatan buruk tersebut dan segera memperbaiki diri, ya. Kemudian dia mengisi amalan-amalan kebaikan pada dirinya, sehingga mungkin perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan sebelumnya terhapuskan dengan perbuatan-perbuatan baik. Demikian jamaah rahimani warahmatullah yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا